Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang baru saja pergi bekerja di pagi buta. Dia adalah seorang office boy di kantor polisi. Wanita inilah yang bernama Morgan Gloria. Dia yang tidak sengaja menumpahkan berkas kasus pembunuhan. Dia pun langsung melihatnya dengan sangat teliti. Melihat yang ada di dalam mading dan berkas-berkas dari TKP, ternyata ada sebuah kesalahan. Seorang yang tadinya adalah tersangka, ternyata itu adalah korban. Singkat cerita, kantor kepolisian LAPD yang dipimpin oleh Selena langsung datang bersama karyawan yang lainnya seperti biasa melakukan aktivitas di pagi hari. Seorang detektif bernama Karadek, dialah yang telah melakukan investigasi tentang pembunuhan seorang pengusaha kaya raya. Dengan seketika, Karadek pun langsung tercengang karena madingnya telah diacak-acak. Hey! Who did this? Who changed our board? Daphne, I want to know who did this. Singkat cerita, kembali lagi kepada Morgan. Ia mempunyai 3 orang anak, yang paling besar bernama Eva, yang sekarang mereka sedang melakukan pembelanjaan rutin setiap bulan. Yang ternyata Morgan adalah seorang wanita yang sangat detail. Bahkan semua barang belanjaannya dihitung secara manual. Okay, 35% off canola oil at $7.88. 5/3 expires tomorrow, so we get 40% off. It's $168.47. 81 minus 534 is $168.47. Kemudian di sisi yang lain di kantor polisi, di mana Karadek telah mengetahui ternyata ada seorang office boy yang telah mengacak-ngacak madinya. Tanpa diduga, Morgan adalah seorang janda bodong yang telah ditinggalkan oleh suaminya 15 tahun yang lalu. Bahkan dia selalu dibantu oleh tetangganya. Morgan Guillory, we need you to come down to the station. Singkat cerita, akhirnya Morgan pun langsung dipanggil oleh Karadek untuk bisa memberikan keterangan apa yang telah terjadi, di mana Morgan langsung menjelaskan. What mistakes did you see? Okay, so you got a dead body. Sungguh tanpa diduga, seorang office boy dia langsung menjelaskan bahwa seseorang yang menjadi tersangka pembunuhan adalah istrinya yang bernama Anthony. Ternyata itu adalah korban juga, karena tidak mungkin seseorang telah melakukan hal seperti itu. Bahkan dia adalah ibu rumah tangga. Seorang wanita yang bernama Lianet yang diduga itu adalah tersangka, ternyata itu adalah kambing hitam untuk bisa menutupi kasus pembunuhan ini. Karena dia adalah seseorang yang sekarang sudah menghilang. Jadi ada pihak ketiga yang harus dicari oleh polisi. Who was either kidnapped or bumped off Lynette. That's the person you need to find. So, if you will excuse me. Sit down. Selang beberapa lama kemudian, tiba-tiba saja para anggota polisi pun langsung mengatakan kepada Selena dan Karadek, semua yang telah dikatakan oleh Morgan ternyata telah merujuk dengan bukti nyata. And even worse, We have a second victim. Singkat cerita, seorang wanita yang telah terekam CCTV. Seluruh para polisi langsung melakukan identifikasi. Dialah wanita yang bernama Nona Zeng, yang diduga 30 menit setelah pembunuhan, di mana dia telah datang ke rumahnya Anthony. Namun, Zeng mengatakan dia tidak melakukan apa-apa dan tidak bukti bersalah. And 30 minutes after you arrived, Anthony Acosta was dead. I was at home all day working. Kemudian, Morgan yang masih berada di sel tahanan dijemput oleh pamannya bernama Ludo. Namun, dia belum bisa keluar. Sedangkan di sisi yang lain kita diperlihatkan bahwa Karadek yang berada di bandara untuk menjemput anaknya Leanet, dialah yang bernama Letty. Sehingga Karadek pun langsung meminta kepada Letty untuk memberikan keterangan dan membantu menemukan di manakah ibunya berada. But I need your help, Letty. Mom's been having a hard time. I think Mom felt guilty about it. And you don't know who sent it. Sarah. Kasus pun semakin rumit dan kompleks, di mana Selena meminta kepada Karadek untuk membawa Morgan. take Morgan Guillory with you. Look, This isn't a debate, Adam. Singkat waktu, akhirnya Morgan telah dibebaskan. Dia pun melihat ada seorang wanita yang bernama Letty
Diduga itu adalah anaknya dari Leanet. Tanpa basa-basi, Morgan pun langsung melakukan pembicaraan yang sangat serius bersama Letty dan mengucapkan bela sungkawa sambil melihat foto-foto yang ada di dalam handphonenya Letty. Namun tiba-tiba saja Letty mengatakan apakah dia pernah merasakan kehilangan seseorang. You lost someone? I did, yeah, long time ago. Mr. Costa, they're ready for you. Hey. Did you ever find them? No. Kemudian tiba-tiba saja Selena datang kepada Morgan untuk melakukan pembicaraan yang sangat serius, meminta kepada dirinya untuk membantu kasus ini. Please. Help us find her. You got it. Singkat cerita, akhirnya Karadec mengizinkan kepada Morgan untuk bisa melihat semua alur dari pembunuhan yang dilalui oleh Anthony. Namun sebelum insiden pembunuhan tersebut, Leanet mendapatkan surat kaleng ancaman dari seorang yang bernama Sarah. Kemudian Letty langsung diantarkan oleh para polisi kepada adiknya Leanet untuk bisa dirawat. Setelah masuk ke dalam rumahnya, pastinya Morgan langsung melihat-lihat apa yang ada di tempat ini. Adiknya Letty yang bernama Sofia tidak suka dengan sikap Morgan. Sorry, could you put that down? It's breakable. Sorry, who is she? She is consulting for us. Kemudian tanpa basa-basi akhirnya Morgan langsung melakukan pertanyaan yang sangat sensitif kepada Sofia. Bahkan semua yang ada di tempat ini. Tanpa basa-basi akhirnya Karadec pun langsung meminta kepada Morgan bahwa Sofia sekarang sedang berduka. Jangan sampai diganggu. Akhirnya percekcokan pun mulai terjadi dan Morgan langsung pergi. And I am praying that you will just quit. What about her? Not our problem anymore. Selang beberapa lama kemudian, ketika malam hari telah tiba, tiba-tiba saja Morgan langsung datang di hadapannya Karadec. Dia mengatakan semua bukti nyata sudah ada di tangan Morgan. Calm down. Found the Sarah letter. I broke into her office and took it. Sungguh tanpa diduga, Morgan langsung menyelinap ke ruangan Leanet yang dimana dia telah menyimpan surat dari Sarah, sehingga mendapatkan satu nama yang paling mencengangkan. Dia adalah Brian Damon. Let's go arrest him! Stop! We have nothing here. This letter is inadmissible. I can't have this in my possession. Your life is sad. Otomatis Karadec yang mengerti tentang hukum, apa yang dilakukan oleh Morgan itu telah melanggarnya, sehingga dia harus mengembalikan surat tersebut. Akan tetapi, semua apa yang dilakukan oleh Morgan ternyata masuk akal. And then we're gonna go talk to Brian Diamond. Kemudian akhirnya Karadec langsung mengundang seorang pria yang bernama Brian Diamond. Dia adalah pengusaha yang sangat kaya raya. Bisa dibilang itu adalah saingan suaminya Leanet yang bernama Anthony, yang dimana telah dibunuh. Seorang wanita bernama Sarah itu adalah rekannya dari Diamond untuk bisa bekerja di dalam perusahaannya. Namun dalam perbincangan yang sangat serius, di mana Morgan mendapatkan sebuah celah ketika Brian Diamond menceritakan tentang insiden pembunuhan tersebut, ternyata dia ada di sebuah tempat yang bernama Fontana. Tanpa basa-basi, Morgan langsung meminta kepada Karadec untuk bertanya apa yang dilakukan di Fontana. Okay, ask him. Tell Karadec to ask Diamond what he was doing in Fontana. Namun tiba-tiba saja situasi semakin genting, di mana Selena meminta kepada Brian Diamond untuk keluar karena dia adalah seorang pengusaha yang telah menjadi investor terbesar di kota ini. Sehingga Karadec pun langsung meminta kepada Morgan untuk kembali ke rutinitas masing-masing. Go back to your real life, Morgan. Leave this to the professionals. Singkat waktu, Morgan yang sekarang sudah berada di rumah, seorang adiknya yang bernama Elliot yang telah mewarisi semua sikap dan sifat Morgan. Dia detail dan mempunyai IQ yang sangat tinggi, sehingga kakaknya yang bernama Eva, ia benar-benar sangatlah iri dengan apa yang dimiliki oleh Elliot karena dia telah mewarisi sifat yang baik dari ibunya. What's going on? I'm not like you and Elliot. Well, you got some of my qualities too. Namun dalam perbincangan tersebut, Eva mengatakan untuk bisa melihat ayahnya kembali, yang dimana 15 tahun yang lalu entah kemana, hilang, mati, mereka pun tidak tahu di manakah sang ayah berada. I want to be alone. Okay.
Singkat cerita, suasana pagi di tengah rumah yang sangat berisik. Tiba-tiba saja Karadek langsung datang ingin bertanya tentang Damon. Why did you want me to ask Diamond about Fontana? Come inside. Kemudian Morgan mengatakan bahwa Damon bukan orang Fontana. Bahkan Sofia mendapatkan sebuah souvenir yang sangat langka dari Fontana. Jadi keduanya bisa saja berkaitan. Namun itu semua belum bisa dibuktikan secara konkret. Namun sebelum menuduh kepada dua orang tersebut, Morgan langsung melakukan hubungan telepon kepada tetangganya. Dialah laki-laki yang selalu membantunya. Seorang laki-laki bernama Harry. Dia adalah ahli tanaman. Untuk bisa melihat sebuah bunga yang telah diperlihatkan, itu adalah Lynette yang sedang berselfie. Ternyata waktu layu bunga tersebut sekitar 4 hari. Loris, let's go! What? Grab the car seat. Kemudian Morgan pun langsung mengatakan perhiasan yang dipakai Sofia itu adalah berasal dari Fontana. Bahkan itu sangat mahal sekali. Sambil mengantar anak-anaknya sekolah di waktu pagi. Sehingga mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Si bocil yang masih bayi langsung dititipkan ke paman Ludo. Dan mereka pun melanjutkan untuk melakukan investigasi. Singkat cerita, tiba di rumah kediamannya Anthony dan Lynette, di mana setelah kronologi yang telah terjadi, langsung dijelaskan bahwa Anthony telah dibunuh oleh Damon, sehingga dirinya telah menjadi korban pertama. Namun karena istrinya yang bernama Lynette ada di rumah, sehingga mereka pun langsung mengikatnya dengan tali gorden, bunga yang sekarang sudah layu di dalam foto TKP. Namun yang jadi permasalahan adalah bunganya masih segar ketika Lynette berselfie 1 hari sebelum pembunuhan. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar. Akan tetapi Morgan masih mempunyai sebuah celah. Ternyata suhu ruang ini bisa berubah. Do you know what this room is? Yes, these are state-of-the-art climate controls. Sesuai analisis Morgan, di mana Damon telah mengubah suhu temperatur yang ada di dalam ruangan ini, sehingga bunganya langsung layu dalam beberapa detik saja. Dan yang jadi pertanyaan adalah di manakah Lynette berada? Pastinya Sofia dan Damon telah membawanya ke suatu tempat. Itu adalah tempat pertemuan. Someplace they've been meeting up to have their affair. But familiar. Sungguh tanpa diduga semua petunjuk yang ada di dalam TKP, akhirnya Karadek pun langsung menemukan di manakah Lynette berada. Seluruh para polisi yang telah mengamankan lokasi, akhirnya Lynette telah ditemukan oleh para polisi. It's a job offer. I'm not cut out for this. But thank you. If you change your mind, you know where to find me. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, akhirnya Morgan langsung membawa Eva untuk jalan-jalan. Namun, Eva masih berharap untuk bisa bertemu dengan sang ayah tercinta dan meminta kepada ibunya jangan berbohong. Pasti dia juga merindukan sang suami tercinta. Then stop lying to yourself. Kemudian keesokan harinya, akhirnya Morgan langsung datang ke kantor polisi untuk bertemu dengan Selena dan menerima pekerjaan tersebut. I need you to find someone. His name is Roman Sinquera. Please. Help me find him. You got a deal. Sungguh sangat disayangkan sekali, film pun harus berakhir. Bagaimanakah para tanggapan para penonton setia ke DAGC? Langsung saja tulis di kolom komentar. Dan ini adalah season 1 episode 1. Yang jadi pertanyaan adalah, apa yang telah terjadi di masa lalu dan kenapa di mana Morgan telah berpisah dengan suami yang bernama Roman. Namun usut diusut, Roman dia adalah orang yang tiba-tiba saja pergi. Pasti ada sebuah masalah. Pada kali ini, Morgan yang baru saja menguak kasus pembunuhan yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh para profesional. Namun dengan apa yang menjadi karakter dari Morgan, ternyata dia mempunyai sebuah IQ yang sangat tinggi dan dia mempunyai sebuah rasa penasaran dalam hati, sehingga kasus tersebut bisa terkuak oleh Morgan hanya dengan melihat semua bukti, data, dan fakta yang ada di dalam TKP.
Hingga pada akhirnya seorang wanita yang menjadi tersangka ternyata itu adalah korban kedua setelah suaminya dibawa ke suatu tempat oleh adiknya sendiri yang telah bekerja sama dengan pesaing dari perusahaan Anthony, sehingga ini menjadi sebuah kasus yang paling mengerikan. Bagaimana kelanjutannya kita akan saksikan di episode 2. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan hanya bersama Karya Gece. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.